Shalom semuanya. Selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 11. Ibu berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring. Baiklah, anak-anakku semuanya, kita akan belajar pelajaran agama Kristen. Namun sebelum kita belajar, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan, atas penyertaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat hingga saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami semua agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari, bahkan dapat kami menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami dalam proses pembelajaran ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku semuanya, materi pelajaran agama Kristen kelas 11 hari ini adalah bab 13 yang berjudul Kemitraan untuk Pendidikan. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab 1 Samuel pasal 1 dan pasal 2, Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 51. Nah, dari materi ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kemitraan keluarga dan sekolah. Yang kedua, keluarga menanam, sekolah mengembangkan. Yang ketiga, mengatasi anak putus sekolah. Baiklah, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, kemitraan keluarga dan sekolah. Nah, anak-anak, tidak semua kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi di dalam keluarga atau di sekolah saja. Itu sebabnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Nah, kemitraan ini sangat penting untuk keselarasan dan keberlanjutan pendidikan anak. Makanya tidak jarang ditemukan anak-anak yang sangat santun di sekolah, namun sering melawan orang tuanya di rumah. Ada anak rajin belajar di sekolah bersama teman-temannya, tetapi tidak merasa nyaman tinggal di rumah sendiri, atau sebaliknya. Sangat rajin belajar di rumah, mengerjakan semua tugas rumahnya, tetapi memberontak dan suka melanggar tata tertib di sekolah. Nah, ketimpangan ini harus menjadi perhatian dan perlu diatasi agar peserta didik memiliki kepribadian yang kuat dan jelas dimanapun ia berada. Sekaligus, peserta didik dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungan manapun. Selain itu, peserta didik perlu merasa nyaman dan aman beraktivitas, mengerjakan semua kewajibannya, baik di rumah bersama keluarga maupun di sekolah bersama guru dan teman-temannya. Anak-anak, orang Yahudi telah mendisiplinkan anak-anak mereka dalam hal beribadah dan mempelajari Taurat Allah sejak usia dini. Dan ketika berusia 12 tahun, anak laki-laki sudah diperbolehkan duduk di bait Allah untuk mengajar dan bertanya jawab dengan tua Yahudi, orang Farisi, atau
ahli Taurat. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia berusia 12 tahun. Ini dapat kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Inilah salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak-anak. Samuel memang merupakan anak yang dijanjikan Hana untuk diserahkan kepada Tuhan jika Allah mengabulkan permohonannya. Dan Samuel juga merupakan contoh dari orang Yahudi yang sejak dahulu sudah menyerahkan pendidikan spiritual dan pembentukan karakter anaknya di rumah Tuhan. 1 Samuel pasal 1 dan pasal 2. Nah, anak-anak, kemitraan bukan hanya untuk memperhatikan pola tingkah laku peserta didik, tapi juga kemajuan akademisnya. Dalam banyak hal, keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan akademik yang diperlukan anak-anaknya. Sedangkan di sekolah, ada guru-guru yang ahli dalam bidangnya dan bertanggung jawab memberikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didik secara profesional. Itu sebabnya keluarga perlu bekerja sama dengan sekolah untuk kemajuan akademik dan pembentukan karakter putra-putrinya. Uraian materi yang kedua, keluarga menanam, sekolah mengembangkan. Anak-anak, keluarga adalah pendidikan utama dan pertama bagi seorang anak. Di dalam keluargalah orang tua menanamkan karakter tertentu kepada anaknya. Nah, karakter tersebut akan muncul ketika mereka berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain di luar rumah dan diperhadapkan dengan berbagai masalah kehidupan. Namun dalam prakteknya masih banyak keluarga yang justru menyerahkan semua tanggung jawab pendidikan dan masa depan anaknya kepada sekolah. Memang harus diakui juga bahwa tidak semua anak mendapatkan pembelajaran karakter yang baik di dalam rumah. Tidak semua anak juga mendapatkan teladan yang terpuji dari kedua orang tuanya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, sekolah secara profesional dituntut melaksanakan tugas dan panggilannya untuk turut mengembangkan karakter baik kepada semua peserta didik tanpa melihat latar belakang mereka. Oleh karena itu, di sekolah dilakukan berbagai upaya mulai dari pembiasaan setiap hari. Guru-guru meneladankan karakter baik sampai dengan melatih karakter-karakter baik melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Kebersamaan antara keluarga dan sekolah akan memberi lingkungan yang terpadu dan terarah sehingga peserta didik tidak mengalami kebingungan dalam meneladankan dan meniru didikan. Nah, anak-anak, sesungguhnya keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak-anak di sekolah bermanfaat pertama-tama untuk meningkatkan prestasi akademik. Peserta didik akan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kehadiran di sekolah dan berperilaku positif dalam bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedua, orang tua memiliki penilaian dan pandangan yang baik terhadap sekolah. Orang tua juga memiliki hubungan yang baik dengan para guru dan warga sekolah sehingga akan tumbuh cara pandang yang positif terhadap sekolah dan seluruh
aktivitasnya. Yang ketiga, sekolah akan termotivasi memperbaiki dan meningkatkan kualitas sekolah, menciptakan iklim belajar yang baik bagi peserta didik, dan menanamkan karakter yang mendorong kedisiplinan peserta didik. Jadi untuk itu, kemitraan ini sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan. Uraian materi yang ketiga, mengatasi anak putus sekolah. Nah, anak-anakku semuanya, Indonesia mewajibkan semua anak Indonesia mengenyam pendidikan sampai dengan jenjang sekolah lanjut, yaitu pendidikan usia dini, TK, SD, SMP, dan SMA atau sekolah menengah kejuruan, yang disebut wajib belajar 12 tahun. Nah, pemerintah mengadakan sekolah gratis di seluruh sekolah negeri. Pemerintah membiayai pendidikan dan menyediakan fasilitas Kartu Indonesia Pintar. Nah, Kartu Indonesia Pintar atau KIP ini bertujuan membantu keluarga yang tidak mampu untuk melengkapi semua kebutuhan sekolah anak-anaknya. Jadi, Indonesia tidak ingin ada anak yang tidak mengenyam pendidikan atau putus sekolah, karena pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar materi tentang kemitraan untuk pendidikan. Melalui pembelajaran hari ini kita mengerti bahwa mitra sekolah dalam membentuk mendidik peserta didik adalah keluarga. Sangat penting kehadiran keluarga bersama sekolah dalam mendukung anak-anak dalam masa pendidikannya. Dan kita juga berdoa bahwa tidak ada anak-anak yang putus sekolah. Kita berharap seluruh anak-anak yang ada di Indonesia dapat mengenyam pendidikan, karena pemerintah telah menyediakan fasilitas kemudahan bagi keluarga yang kurang mampu. Mari kita terus dukung pemerintah kita sehingga pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu hari ini karena kami sudah belajar tentang kemitraan untuk pendidikan. Tuhan, kami menyadari bahwa pendidikan sangat penting dan kami membutuh dukungan dari mitra sekolah seperti keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Biarlah kemitraan ini dapat terjalin dengan baik sehingga pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan melahirkan generasi penerus bangsa ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pembelajaran kami hari ini, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya, dan tetap jaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat, sampai bertemu di waktu yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.